Selamat malam teman-teman semua, perkenalkan saya atas nama Cornelis Adik Lakik, mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Bimbingan dan Konseling semester 5. Di sini saya akan membawakan materi tentang faktor penyebab kesulitan belajar dan kiat untuk mengatasi kesulitan belajar. Yang pertama, faktor penyebab kesulitan belajar. Definisi kesulitan belajar. Kesulitan belajar itu sendiri merupakan sebuah permasalahan yang membuat seseorang sangat sulit untuk belajar. Jadi, kesulitan belajar ini adalah permasalahan, ada masalah yang membuat seseorang ini sangat sulit untuk belajar. Nah, berikut faktor-faktor penyebab kesulitan belajar. Yang pertama, faktor internal. Nah, faktor internal ini merupakan faktor dari dalam diri individu tersebut yang mana faktor itu adalah yang pertama motivasi, kurangnya motivasi. Jadi individu ini kurang motivasi untuk belajar, jadi dia tidak termotivasi untuk belajar. Yang kedua, dia sangat mudah menyerah, jadi dia tidak mau berusaha untuk terus belajar. Ketika dia gagal, dia menyerah, dia menganggap bahwa dirinya tidak bisa gitu. Yang ketiga, kemampuan intelektual yang sangat rendah. Kemampuan intelektual yang sangat rendah juga merupakan faktor yang menyebabkan seseorang sangat sulit untuk belajar karena dia tidak mampu untuk memahami materi-materi yang diberikan. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal sendiri ini merupakan faktor dari luar individu yang berupa yang pertama, cara mengajar guru. Cara mengajar guru ini juga bisa membuat siswa itu tidak bisa menangkap materi dengan baik. Yang kedua, lingkungan. Faktor lingkungan juga sangat berpengaruh dalam kesulitan belajar siswa. Ketika dia hidup di lingkungan yang tidak menuntut dia untuk bisa belajar ini, maka dia akan mengalami kesulitan. Yang berikut, faktor dari dalam keluarga. Nah, faktor keluarga ini adalah merupakan didikan dari orang tua atau bagaimana orang tua memperhatikan proses belajar anak di rumah. Yang berikut, tanda-tanda siswa mengalami kesulitan belajar. Yang pertama, nilai pelajaran naik turun. Jadi, tanda-tanda bahwa dia mengalami kesulitan belajar adalah nilainya itu naik turun. Ketika di semester ini bagus, semester depan tidak bagus. Siswa itu adalah siswa yang mengalami kesulitan belajar. Yang kedua, tidak termotivasi untuk belajar. Jadi siswa ini sangat tidak punya motivasi untuk belajar, sangat malas-malasan untuk belajar. Nah, itu dia mengalami kesulitan belajar. Yang ketiga, mudah menyerah. Dia tidak mau berusaha, tidak mau terus belajar. Dia untuk menyerah cepat, dia menganggap bahwa dirinya itu lemah dan tidak bisa. Itu merupakan salah satu tanda bahwa siswa ini mengalami kesulitan belajar. Yang berikut, kiat mengatasi masalah. Nah, dari kiat mengatasi masalah ini ada dua faktor yang berperan penting dalam mengatasi masalah belajar. Yang pertama, peran guru. Nah, peran guru ini merupakan bagaimana guru itu bisa menciptakan suasana belajar yang baik dan bisa diterima, dimengerti oleh siswa-siswa sekalian. Jadi, guru ini menciptakan suasana belajar yang bisa dipahami oleh siswa-siswa sekalian. Yang kedua, orang tua. Nah, orang tua ini mempunyai peranan di rumah, terus mengkontrol belajar anak di rumah, sehingga anak itu bisa belajar dengan baik di rumah. Jadi, guru dan orang tua ini mempunyai kaitan penting dalam mengatasi masalah belajar siswa. Terima kasih.